Kalau memanifestasikan itu memang harus mengasah rasa ya. Jadi untuk mengasah rasa memang harus belajar banyak orang. Belajar ke dalam diri, ya kita mempelajari banyak orang, menggunakan mengasah empati kita gitu untuk bisa menambah rasa gitu. 72 jam tidak makan sama sekali memang. Aku melakukan tidak makan 72 jam, cuma minum air putih saja. Pasti akan jadi tenang. Agak sakti dikit, tahu nggak kenapa? Penciuman kita tuh sangat tajam sekali. Hidungnya jadi tajam sekali dan hidungnya jadi bisa tahu, oh ini orang sakit. Oh ini orang nggak sakit. Oh ini orang kenapa? Oh, orang ini itu gitu. Semesta itu ada yang namanya alchemist. Magician. Magic itu ada karena menggunakan alchemist. Nah, manusia itu adalah makhluk magician. Kita adalah makhluk magic gitu kan. Karena apa gitu? Karena kita memiliki semua alchemy di dalam tubuh kita. Kalau menurut Kak Ditya sendiri gitu ya. Jadi solusi keluhan janda beranak dua ya yang belum bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hidupnya karena finansial. Gimana itu, Kak? Ya pasti kalau tentang finansial ya harus bekerja ya, gimana ya? Pasti bekerja lah. Tapi ya bisa aja sih kalau memanifestasikan sesuatu yang lebih dari itu juga bisa juga sih. Kayak kayak ini aku punya sahabat gitu ya. Dia sekarang masih jomblo gitu ya. Dia itu cinta sama mantannya gitu, satu gitu ya. Terus dia tiba-tiba bilang, boleh nggak aku memanifestasikan untuk bisa bersama si mantan ini yang mustahil aku bersama dia. Terus aku bilang sama anakku bilang, ayo dimanifestasin aja. Coba dipikirin, dirasain, dapetin lagi itu. Nah sama mungkin menurut ibu tadi bersama dua anak, mungkin dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari itu ya. Cuma memang salah satu logika untuk tentang masalah finansial ya pasti bekerja. Pasti bekerja, itu secara logika gitu. Tapi sejalannya dengan logika, kita manifestasikan sesuatu yang lebih baik dari bekerja, yaitu bahagia dan hidup sangat mudah gitu. Sebetulnya bisa begitu cara kerjanya. Oke. Ini aku agak GoFood-nya itu salah ini. Salah apa tuh namanya? Salah hotel lagi? Iya, salah hotel. Gimana sih? Iya. Oke deh, aku lanjutin ke Kak Ditya. Jadi ini ada teman-teman, dia tuh bertanya gini, Kak, saya nitip satu pertanyaan sederhana, bagaimana bisa merasakan hangatnya pelukan bayangan, Kak Ditya? Hangatnya pelukan bayangan. Paham nggak Kak Ditya itu? Jadi dia pengen merasakan hangatnya dipeluk sama bayangan, ayang-ayang kita itu. Tinggal dirasa kan? Tinggal dirasa. Iya. Kalau memanifestasikan itu memang harus mengasah rasa ya. Jadi untuk mengasah rasa memang harus belajar banyak orang. Belajar ke dalam diri, ya kita mempelajari banyak orang, menggunakan mengasah empati kita gitu untuk bisa menambah rasa gitu. Sebetulnya mengasah rasa sih, Mas. Mengasah rasa ya. Kalau rasa sudah ngerti caranya dipeluk, rasanya dipeluk, lalu kita pertebal lagi rasanya gitu. Oh itu dia rasanya. Diinget terus dirasain gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya ada 3 langsung nih. Apa yang harus dimakan atau diminum? Jadi kan ini yang ditanyakan soal ini, Kak. Dalam laku spiritual kan ada tirakat atau puasa mutih gitu kan. Apa yang harus dimakan atau diminum? Terus kemudian apa larangan dan yang diperbolehkan? Aktivitas apa yang harus dilakukan selama puasa mutih itu? Manfaatnya puasa mutih itu juga untuk kepribadian itu sebenarnya untuk apa? Ini pas banget pertanyaannya karena Kak Ditya pelaku Aku gitu. nggak pernah puasa mutih, Mas. Oh, tapi ini ya namanya? Aku water fasting. Water fasting 24 jam, 20 jam ya? 72 jam tidak makan sama sekali memang. Aku melakukan tidak makan 72 jam, cuma minum air putih saja. Dan air putihnya pun aku memang bukan dari botol plastik, tapi air keran. Dimasak. Dimasak? Iya, air keran aja. Distilled water namanya. Manfaat untuk kepribadian, Kak, yang dirasakan secara langsung begitu? Pasti kita akan jadi diri yang sangat tenang pasti. Lebih tenang pasti daripada lebih sebelumnya tenang. Ya? Iya, Kak, untuk
kalau belum pernah ngejalanin water fasting itu, yang paling pertama kali banget ngelakuin water fasting itu 1, 2, 3 hari pertama itu stres banget dan capek banget, itu kayak orang sakit. Karena kita butuh banyak sekali detox dalam tubuh kita. Ya detox pikiran, detox penyakit, ya juga detox rasa. Karena saking lelahnya kamu mengeluarkan semua racun yang ada di dalam diri kamu, itu tubuhnya lelah banget. Tubuh kita lelah sekali. Jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir atau merasakan apapun memang. Pasti akan jadi tenang. Agak sakti dikit. Tahu nggak kenapa? Penciuman kita tuh sangat tajam sekali. Makanya aku nggak tahan bau rokok. Kenapa? Bau parfum yang kencang banget aku juga nggak tahan. Karena buat aku itu udah kayak keras banget, ini apaan gitu. Pusing gitu kan langsung gitu. Hidungnya jadi tajam sekali. Dan hidungnya jadi bisa tahu, oh ini orang sakit. Oh ini orang nggak sakit. Oh ini orang kenapa? Oh, orang ini itu gitu. Jadi saktinya mama. Saktinya gitu. Perasa mata gitu jadi ya, perasa, hidup, peka gitu ya. Peka, mata juga peka Iya, betul, terhadap cahaya. Hatinya Tubuh jadi lebih peka gitu. Karena prosesnya ketika kita tidak makan apapun gitu, semua indera di dalam diri kita itu tidak harus. Jadi tubuh kita nggak banyak bekerja memang kalau ketika kita tidak makan. Jadi indera di dalam tubuh kita itu semuanya bisa merasakan lebih dari biasanya. Semakin sering makan semakin stres tubuh. Ya kalau makan hal yang bagus sih mungkin tidak stres ya. Oke. Kayak badan nggak stres loh kalau kita makan pahitan. Aneh nggak? Pahitan. Kalau tahu jamu pahitan? Iya tahu. Nah, rasanya di mulut nggak enak kan? Iya. Tapi tubuh gitu. Fresh ya? Tapi tubuh jadi fresh bukan? Kayak jadi lebih bersemangat, kayak lebih bertenaga, lebih berenergi gitu. Nah tapi kalau kita makan gula, rasanya enak banget di mulut. Di awal ya? Tapi menjadi racun di dalam tubuh kita. Tapi kita butuh gula ya, tapi tidak sebanyak itu. Kita Itulah butuh banyak. kenapa kadang cacian lebih penting daripada pujian ya? I wouldn't say like that. Aku nggak akan ngomong kayak gitu. Cuma kalau aku sih lebih baik yang bagus-bagus aja ya gitu. Jangan yang jelek-jelek gitu. Cuma ya mungkin di dalam hidup itu ada banyak variasi dalam kehidupan. Mungkin kita banyak butuh hal di dalam hidup, tidak hanya tentang manis, tidak hanya tentang pahit, tapi semuanya beragam menjadi diri kita dan menjadi karakter yang akan sangat menarik buat orang sih sebetulnya gitu. Dan mungkin emang aku tidak menjalani mutih, tapi memang puasa saya yang 3 hari tidak makan sekali, tapi setiap hari saya rutin memang puasa 20 jam tidak makan. Lalu saya makan dengan window 4 jam, lalu saya tidak makan lagi 20 jam, lalu saya makan 4 jam lagi, lalu saya tidak makan lagi 20 jam. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya tidak makan, saya lebih mudah berpikir tentang banyak hal dan fokus terhadap rasa, tubuh, dan pikiran saya. Gitu sih. Berarti artinya selama 24 jam itu makanya cuma sekali Kak ya? Iya, sekali sih. Oke. Tapi kalau lagi liburan, lagi banyak saudara-saudara, lagi banyak teman-teman gitu, aku makan sehari 2 kali. Ya? Iya. Nah, kan nggak sopan ya, nggak manis gitu dilihat teman-teman. Enggak, aku puasa. Aku vegan gitu. Itu kan tidak manis juga kalau dilihat teman-teman gitu. Nah, karena kita kan bersosialisasi di dalam hidup ini, kita butuh banyak energi semua orang dan kita menjadi energi buat banyak orang juga. Oke. Kalau menurut Kak Ditya, sihir itu sebenarnya ada nggak sih? Karena gini Kak, banyak praktisi spiritual gitu. Ketika ada orang main ke rumahnya gitu ya, karena dia kan terkenal bisa buang balak lah, bisa buang ini tumbal lah segala macam, sehingga setiap orang sakit ke situ selalu diarahkan ke tumbal, selalu diarahkan ke sihir, selalu diarahkan ke santet gitu kan ya. Nah pertanyaan saya, apakah sihir itu memang benar-benar ada? Mbak minta tolong Mbak. Dia nggak usah buka, nggak mungkin kuncinya ini rusak. Oke, balik lagi. Sihir itu ada atau tidak, tapi tumbal tuh beda lagi ya. Kita kalau udah ngomongin entitas lain itu saya tidak sebegitu jagonya ya. Cuma kalau kita ngomongin soal energi dan vibrasi, mungkin saya masih bisa kenal dengan hal itu. Tapi kalau soal tumbal itu udah beda entitas Mas. Kadang gini, ada teman-teman yang di bumi ini yang ingin berkekuatan lebih besar daripada manusia yang lain gitu. Jadi mereka minta energi yang lebih besar dari entitas yang entah dari bawah atau entah dari atas.
Jadi dengan cara mengorbankan energi yang lain supaya dia memiliki lebih banyak energi daripada teman yang lain. Jadi kalau misalnya tahu ada yang namanya adrenokrom, aku takut ini kalau aku sebutin ini aku takutnya dicari lagi sama mereka. Oke, jadi ada yang namanya adrenokrom, itu adalah sebuah energi dari anak yang masih pure, biasanya di bawah 10 tahun, diekstrak dari anak yang masih kecil yang diambil darahnya, kehidupannya ketika dia sedang ketakutan, itu dimakan. Itu ramai di kancah per ring 1% itu ramai di situ memang. Makanya itu namanya tumbal kalau misalnya di situ ya. Ini beda nih sama tumbal yang itu sama tumbal yang dukun-dukunan ya. Itu tumbal beda eksklusif ya. ini. Nah itu udah beda lagi karena mereka punya tujuan untuk lebih berkuasa dibanding power gitu. Kalau saya selalu bilang, kalau orang menyebutkan power, itu berarti ada yang mau disakiti memang. Tapi kita sebetulnya cuma butuh cinta. Kalau kita cinta, kita tidak akan sakit semuanya. Tapi itu sama-sama energi ya. Cinta dan power itu sama-sama energi gitu. Kalau kita pakai cinta, kita bisa mengontrol semuanya tanpa menyakiti. Kalau kita pakai power, memang biasa nyakitin sih. Anyway, si power ini mereka emang pengen lebih daripada yang lain gitu. Nah, kalau yang tumbal di sini tuh beda lagi artinya. Itu biasanya untuk ngebuang energi yang dipakai untuk membalaskan si A yang diincar. Jadi kita memang energi itu kan kekal. Jadi memang untuk dalam pertukaran semesta itu memang bayarannya pakai energi, Mas. Uang itu kan adalah pergerakan energi, alat dari energi. Jadi memang kalau tumbal yang di sini artinya itu, kalau tumbal yang ini artinya di situ. Kalau kita ngomongin soal magic gitu, dari zaman dahulu kala gitu, kalau kita turunut lagi dari historinya, memang di semesta itu ada yang namanya alchemist, magician. Magic itu ada karena menggunakan alchemist. Nah, manusia itu adalah makhluk magician. Kita adalah makhluk magic gitu kan. Karena apa gitu? Karena kita memiliki semua alkemi di dalam tubuh kita gitu. Dengan segala kesadaran kita, kalau kita bisa memainkan semua alkemi yang ada di semesta ini, kita akan menjadi seorang magician, seorang pesulap, seorang penyihir gitu. Nah, itu bisa dipelajari kalau memang mau gitu. Ada orang yang mempelajari itu dan saya tahu mereka mahir di situ gitu ya. Kalau aku memang mahirnya mengalkemikan chemistry di dalam tubuh saya. Jadi kalau saya sedih, saya olahraga karena kita butuh endorfin. Kalau kita sakit, aku butuh oksitosin ya untuk sembuh ya, sehat. Chemical cinta di dalam tubuh kita. Jadi memang kita banyak sekali chemicals dalam tubuh kita. Nah, kita bagaimana cara menggunakan chemicals itu, alchemy atau alchemy atau magic potion di dalam tubuh kita itu kita bisa pakai asal kita tahu caranya mempelajarinya, gitu sih Mas. Oke, baik. Magic is real. Magic is real. Salam kenal Mbak Ditya. Salam. Saya ingin tanya, jika dulu pernah berbuat salah kepada seseorang, sampai saat sekarat almarhum tidak mau bertemu dengan saya, sehingga di saat terakhir saya belum sempat bertemu ataupun meminta maaf. Bagaimana cara supaya berhenti menyesal? Ya, karena saya belum sempat meminta maaf maupun menjelaskan. Apakah almarhum sudah tenang walaupun di saat terakhir ada rasa sakit hati? Karena semasa hidup saya adalah orang terdekatnya. Terima kasih. Oke. Hai Mas atau Mbak gitu. Itu namanya kontrak rasa. Kontrak rasa itu adalah hubungan rasa terhadap orang yang pernah kita temui gitu kan. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, memang kesannya dia cuma 1 menit pertemuan saya dengan dia, tapi memang ada kontrak pertemuan saya dan dia gitu. Walaupun cuma 1 menit, ternyata 7 tahun lamanya, ada kontraknya memang. Kita sudah janjian di langit sebelum kita turun gitu. Kita punya kontrak pertemuan di situ. Kalau memang mau memutuskan kontrak bisa saja, bisa memang. Secara fisik bisa dilakukan, secara manifestasi bisa dilakukan. Bisa aja dilakuin seperti ini. Bayangkan kamu menulis kontrak ini bersama dia. Kamu bakar di dalam rasamu. Kontraknya hilang. Gitu aja memang. Iya, oke. Baik. Selanjutnya gini Kak. Bila saya lagi emosi atau galau,
pasti guru atau orang yang saya tuakan selalu kirim WA, tanya kabar dan sedang apa. Setelah itu beban atau emosi saya terasa ringan. Kenapa bisa sering seperti itu, Kak? Gitu katanya. Karena aku, kamu, kita, dia, Mbak ini, Mas itu, semua kita adalah satu. Kita semua terkoneksi. Sebetulnya kita begitu. Karena kita udara ini tidak ada satupun vibrasi yang terlepas dari kita. Memang aku sama kita semua terkoneksi dan tervibrasi. Apalagi kita sudah dekat. Pasti kita nyambung. Ada vibrasi yang tersampaikan. Apalagi mungkin yang disebut adalah guru gitu ya. Pasti dia punya rasa yang besar untuk kamu. Dan pasti dia akan terkoneksi sama kamu. Kan bagus ditemenin, dikasih. Berarti kamu memang disayang sama Tuhan. Aku sendiri sering kayak gitu. Oke. Sering banget. Iya. Kebetulan aku dulu ngefan banget sama salah satu dosenku gitu kan. Gak tahu ya, karena aku tuh nafsu sama orang yang pikirannya di atas rata-rata gitu. Oh gitu. Jadi bener-bener suka gitu. Terus sering terhubung mungkin ya. Tangan-tangan gitu tiba-tiba sehat gak Mas Hendra gitu, tiba-tiba kayak gitu. Itu bolak-balik kayak gitu. Itu komunikasi telepati. Betul, Kalau zaman dulu memang kita punya kemampuan itu, hanya saja kita sekarang kurang mempelajari, kurang mengerti. Dan kalau orang dibilang telepati kesannya kayak wah lu abnormal gitu ya. Padahal sebetulnya zaman dulu kita tuh punya kemampuan itu. Aku akhir-akhir ini justru sering praktekin telepati kan. Iya, bagus, dan aku senyum-senyum sendiri. Oh, dasarnya pikiran manusia gitu ya. Pikiran dan perasaan manusia. Sudah pintar menggunakan telepati sekarang. Nah, serius saya sering buktikan bolak-balik gitu. Mulai dari hal yang menurutku kecil sampai ke yang besar gitu. Nah, kalau aku sampai sumpah gini, kalau sampai yang besar ini terjadi, aku bakal sampein ke teman-teman deh. Sampai bilang begitu. Dan alhamdulillah terjadi, Kak. Ngeri banget. Pokoknya gabungin antara pikiran sama perasaan tuh dasarnya luar biasa gitu ya. Benar. Nah, ini gimana tipsnya ini? Saya tadi sempat ngobrol sama Kak Irma. Banyak orang hidupnya susah gara-gara melekat sama apapun. Even itu adalah pasangan, uang, ya kan, terus kemudian pekerjaan segala macam. Kalau sudah melekat, itu, susah. Jadi kita nggak bisa merasakan bahagia yang penuh, bahagia yang total itu benar-benar nggak bisa itu. Kenapa kalau melekat tidak bahagia? Iya, karena misal ketika kita melekat pada pasangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti permasalahannya bukanlah kemelekatan, tapi ekspektasi manusianya. Ekspektasi manusianya. Iya. Masalah kemelekatan tidak akan pernah menjadi sebuah permasalahan kecuali manusianya punya ekspektasi terhadap kemelekatan tersebut gitu. Oke. Nah, tapi kan pada dasarnya dia itu bukan punya saya. Iya. Uang ini bukan punya saya. Pekerjaan ini bukan milik saya. Perasaan ini bukan milik saya. Bahkan tubuh ini bukan milik saya. Ini punya semesta, kita pinjem. Mau ngomongin kemelekatan apa? Kemelekatan itu hanyalah sebuah label gitu. Tapi yang menjadi sebuah permasalahan adalah ekspektasi manusia. Itu doang kan sih yang harus dipertimbangkan di dalam kepala kita. Mengapa kita berekspektasi? Oke, sebentar. Misal aku arahnya ke cinta gitu ya. Cinta sama pasangan gitu. Ketika kemudian kita menginginkan sesuatu gitu ya, yang terjadi kepada pasangan kita sesuai yang kita idealkan dan kita cita-citakan, dan kemudian itu tidak terjadi gitu. Kan normal. Kita sebagai pasangan kecewa dong. Itu menurutku sebagian besar mayoritas manusia mesti begitu. Kenapa harus mengidealkan lalu mencita-citakan? Memangnya kamu sendirian berpasangan, kan kamu berdua. Kamu harus sadar kalau bahwa si pasangan juga punya ekspektasi loh, punya ideal juga. Nah, itu harus dikomunikasikan. Kebanyakan sebetulnya permasalahannya adalah komunikasi sih kalau dalam berpasangan sih menurut saya ya. Karena ekspektasi itu adalah kenapa bisa menjadi sebuah keberantakan di dalam berekspektasi? Karena tidak menjadi sebuah komunikasi yang baik, lalu tidak menjadi sebuah jawaban di antara A dan B setuju. Berarti sini anak ekspektasi sendiri orang, wah udah dar. Ada temanku gini ya. Jadi dia itu karena sudah melihat pasangannya ini punya potensi untuk tidak setia. Maka dia pikirannya gini, udah terserah. Kamu mau di sana mau ngapain, mau bagaimana, aku nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kebahagiaan di dalam diriku, artinya
tidak ada satupun orang yang boleh merenggut ketenangan batinku, kebahagiaanku, even itu adalah orang yang sangat kucintai. Jadi benar-benar udah dibebaskan. Tapi apakah kemudian cinta yang benar itu apa memang seperti itu, Kak? Memerdekakan seperti itu? Gak ada yang namanya cinta yang benar atau cinta yang salah memang. Oke. Semuanya sangat bebas berekspresi dalam mencintai gitu kan. Ada juga yang seperti itu ceritanya juga bagus. Ada juga yang sangat posesif menjadi sangat bagus. Sangat dilepaskan juga sangat bagus gitu. Karena menurut saya sebegitu luas ya cerita cinta tentang semesta gitu. Kenapa manusia mendefinisikan cinta itu hanya satu hal atau sebuah cerita yang seperti A atau seperti B gitu. Karena masing-masing orang punya cerita yang sangat berbeda di dalam hidup. Atau mungkin cinta bukan terhadap pasangan, atau ternyata bisa menjadi cinta yang besar kepada Tuhan lalu dia menyebarkan, atau terhadap ibunya, atau terhadap kecintaannya terhadap Mbak Irma misalnya, dia sangat cinta untuk menyebarkan kesehatan ke banyak orang. Loh, cinta itu sangat berbeda. Oke. Karena kalau kita berusaha mendefinisikan cinta yang benar itu harus seperti apa, rasanya sangat sempit sekali otak manusia harus berpikir seperti itu. Siap. Nah ini agak nyeleneh sedikit, Kak. Gak apa-apa, nyeleneh aja. Kak Dit ya, kiat-kiat dong biar saya cepet jual tanah 24 meter itu cepet laku tuh gimana, Kak? Kiat-kiat? Iya, coba diiklanin di YouTube atau diiklanin di Facebook gitu coba. Itu kalau itu belajar marketing Mas namanya. Ada belajar marketing, ada belajar caranya branding, ada belajar yang namanya ada banyak sekali di dalam hidup ini belajar. Dan itu dia serunya hidup. Oke. Nah, kalau belajar ini, Kak, belajar spiritual itu idealnya seperti naik anak tangga atau eskalator, Kak? Gini ya Mas ya, aku tuh sebetulnya bingung dari kemarin. Teman-teman pada pengen belajar spiritual. Aku tuh bingung kenapa orang pengen belajar spiritual, Mas. Jujur aja. Karena di kepalaku, kita ini semua makhluk spiritual, Mas. Kita nggak mesti belajar spiritual. Tapi kita belajar memang menghadapi hidup ini dan menghadapi cerita dari semesta. Tidak tentang spiritual memang. Menurut saya, kebanyakan orang justru malah mencoba lari dari hidup, mencari spiritual gitu. Ya boleh aja sih, karena itu mungkin perjalanan hidup dia ya. Tapi memang rasanya belajar spiritual itu ya memang hanya belajar menghadapi hidup bagaimana yang paling baik untuk semesta, nggak sih? Mempelajari di dalam diri kita, lalu mempelajari juga semesta, lalu menyatukan diri kita dengan semesta besar, lalu kita menjadi satu, lalu kita menjadi cinta, lalu kita menyebarkan cinta, lalu kita menyebarkan kebaikan kepada semesta. Maksudnya, aku nggak ngerti kenapa spiritual yang dicari gitu. Kenapa nggak orang happy aja gitu ya? Aku nggak ngerti sih Mas, yang di situ aku bingung sih jujur. Oke, terjawab lah paling nggak secara eksplisit gitu. Oh gitu ya? Nah, tapi kalau bicara soal pahala dan dosa nih Mbak Irma. Mbak Irmanya di situ ya. Bisa nggak sih pahala dan dosa itu dipindah tangankan ke orang lain gitu ya? Dipindah tangankan ke orang lain. Jadi pahala dan dosa bisa dipindah tangankan ke orang lain, misal ini ya, kayak apa ya, kayak aku yang tanggung dosa kamu gitu. Termasuk ini juga sih, termasuk kita kan punya keluarga yang sudah mati, meninggal. Oke deh, aku pengen berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ini energi positifnya, pahalanya, saatnya aku tuker buat itu almarhum kayak gitu. Itu bisa apa enggak sih? Terus misalnya, aku nggak tahu soal hari itu ya, Mas. Termasuk misalnya kita sebagai seorang ibu melakukan kesalahan besar. Terus dosanya mungkin bisa ditanggung sama anak kita kayak gitu sih. Ya aku nggak tahu konsep itu ya. Ini aku kalau dengar kepala aku biasanya udah bingung gitu. Udah bingung tuh, aku kalau udah tagar kepala aku pasti bingung. Jadi gini, aku nggak nangkap dengan pemikiran seperti itu gitu. Dan dapat pemikiran itu tuh dari mana sih? Sebetulnya aku nggak nangkap bagaimana bisa berpikir sampai seperti itu gitu. Bahwa sebetulnya menurut aku pahala dan dosa dan segala kepercayaan itu adalah milik pribadi masing-masing. Oke. Karena pahala dan dosa dan neraka dan surga yang mereka jalani itu ya kamu sendiri yang jalani. Tidak ada orang lain akan menjalani dosamu. Tidak akan orang lain yang menjalani pahalamu. Tapi kalau karma beda cerita. Tapi kalau pahala dan dosa itu sudah
kepercayaan masing-masing. Tidak bisa dibagi-bagi, gue bagi dosa gue nih gitu, buat lo gitu. Itu agak bingung gak sih konsepnya? Jadi memang ya aku nggak menangkap kenapa bisa dia berpikir sampai situ mbaknya atau masnya gitu. Tapi kalau soal karma leluhur itu ada memang. Ada perbuatan leluhur yang memang harus kita bayar karmanya. Memang di dalam hidup itu kita melepaskan kemelekatan karma kita dari leluhur kita, atau dari jiwa kita, atau dari vibrasi kita. Kita lepaskan kemelekatan itu memang. Kita lepas dulu, kita bayar karma dulu untuk mencapai titik di mana kita menjadi jodoh terhadap hidup kita dengan kesadaran yang penuh gitu. Kita lepas semua dogma, doktrin dan karma leluhur kita itu banyak sekali memang Mas. Tapi dengan cara apa? Kita memang harus belajar secara tubuh, belajar secara pikiran, belajar secara rasa. Bagaimana caranya belajar tubuh, pikiran dan rasa? Ada yang namanya belajar sejarah. Benar-benar pelajari sejarah. Benar-benar mencari, kalau tubuh benar-benar mempelajari kesehatan, rasa, benar-benar menjadi sebuah empati, mempelajari banyak rasa gitu. Nah itu kita belajar melepaskan semuanya karma-karma itu saya ngerti. Tapi kalau ngasih dosa atau pahala itu saya nggak ngerti gitu. Cuma agak bingung aku sih.